Oh, dari keluarga ya udah pasti itu tonggak yang paling utama ya buat saya. Biasanya saya berkegiatan Saat melakukan pemilihan ini pasti banyak dukungan dong. Kalau Iya. dari keluarga gimana dukungannya nih? Apalagi kan sebentar lagi nih. ya. Oh, dari keluarga ya udah pasti itu tonggak yang paling utama ya buat saya. Biasanya saya berkegiatan harus tentu dari izin suami dan juga melihat bagaimana situasi jadwal anak-anak saya juga. Jadi makanya dari bertahun-tahun yang lalu saya memang mengatur banget kapan waktu yang tepat gitu. Jadi apa yang bisa saya kerjakan sekarang yaitu melalui persiapan yang lumayan cukup matang. Domisili kan Mbak Happy kan di Bali nih. Iya, Sedangkan pementasan di Jakarta nih. Ngebagi Iya. waktu untuk bolak-balik seperti apa? jadi memang banyak latihan dilakukan juga di Bali. Jadi ditukar beberapa tim yang datang ke Bali atau begitu sebaliknya. Itu yang dilakukan dan juga saya percaya dengan sistem parsial ketika berkolaborasi. Jadi melakukan proses kreatif berpisah di banyak tempat tidak apa-apa, tetapi kita udah tahu medianya dan juga sumber inspirasi kita dari mana. Jadi ketika udah ketemu istilahnya frekuensi kita udah sama, kita tuh mau bikin apa. Jadi saya kadang berlatih di Bali, tim musik berlatih di Jakarta, bahkan sekarang sutradaranya masih ada di Melbourne, masih ada melakukan pertunjukan yang lain. Tapi dia sudah menitipkan pembelajaran mana aja sih yang harus dikejar istilahnya kalau lagi sekolah nih targetnya sampai sini nih gitu. Itu menyenangkan buat saya karena saya bisa ngerasa kayak bangun tidur, oke, saya harus menghafal naskah yang ini gitu. Buat saya menyenangkan sekali. Nggak sulit dong, maksudnya berbeda tempat tapi bisa satu frekuensi lah ibaratnya gitu. Nah, itulah tantangan saya sebagai produser, bagaimana untuk menyatukan itu semua. Jadi saya melibatkan orang-orang yang punya semangat dan interest yang sama, bagaimana mengalihkan karya sastra Indonesia ke dalam panggung. Jadi pilihannya banyak, ada film atau visual, ada juga panggung. Nah, panggung ada pilihan saya gitu. Sejauh ini respon dari teman-teman dan juga penggemar pementasan monolog ini seperti apa? Oh, luar biasa sekali sih, di tengah juga isu lagi ada situasi yang berat ya dengan ada virus corona dan lain-lain, tapi antusiasnya itu di luar dugaan juga masih cukup baik, memberikan berarti apa ya optimisme juga kepada kita bahwa walaupun ada yang sedang terjadi di sekitar kita, kita tetap optimis dan tetap realistis gitu. Jadi tetap support tetap jalan ya. Iya, betul. Oke, selain Jakarta, apakah lakon ini akan dipentaskan di lain tempat? Mungkin nggak hanya di Jakarta, mungkin bisa di Bandung, mungkin bisa di Bali juga mungkin. Iya, sejauh ini belum ada rencana apa-apa. Iya. Jadi belum. Hanya di Jakarta Iya, aja. betul. Oke, keluarga Bung Karno atau keluarga Ibu Inggit sendiri, apakah akan menonton? Ada keluarga dari mereka yang bakal nonton atau Sejauh ini mungkin dari keluarga Ibu Inggit ya, karena memang lebih menceritakan tentang beliau sih gitu, bagaimana perasaan-perasaannya. Mungkin sejauh ini begitu. Tapi kalau respon dari keluarga mereka Karena gini ya, kalau Bung Karno sendiri itu kan juga milik bangsa. Siapapun bisa bisa mengambil semangat dan inspirasinya gitu untuk kita siarkan ke banyak orang berdasarkan dari buku-buku catatan-catatan sejarah gitu. Sejauh ini sih ya oke, baik-baik aja. Oke, terakhir mungkin harapan Mbak Happy sendiri dengan pementasan yang akan bulan April ini, monolog ini, mungkin apa sih yang diinginkan? Bahwa sastra Indonesia semakin dikenal lebih luas, bahwa mencintai sastra bukan hanya melulu orang untuk menjadi pengajar atau menjadi wartawan, tetapi dengan mengenal sastra kita bisa mengenal kehidupan yang berempati lebih dalam lagi dan memperkenalkan seluas-luasnya dengan aliwahana yang lain. Itu adalah hal tantangan yang menarik dan Berarti semoga disukain banyak orang. Berarti ini nggak hanya satu tantangan, nanti berikutnya nanti bakal ada ini lagi dan ini lagi. Ya tentu, karena sebelumnya saya mengadaptasikan karya tentang Amir Hamzah dari bukunya N. Hadini yang berjudul Pangeran dari Seberang, atau juga saya pernah menerjemahkan karyanya Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruk, atau juga pernah menerjemahkan karyanya Hasan Absahani tentang perempuan-perempuan Khairil Anwar yang ada di sekitarnya, dan juga karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, dan ada beberapa karya yang lain. Jadi memang saya berusaha untuk konsisten memperkenalkan lebih luas dengan media yang berbeda. Tapi udah ada bahkan nanti next setelah Inggit ini
Akan ada lagi, akan ada lagi. masih dirahasiakan? Iya, nggak dirahasiakan juga sih. Rencananya memang akhir tahun ini saya ingin mengangkat karya-karya dari puisinya, mengadaptasikan puisinya Sapardi di dalam bentuk pertunjukan.